Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini gue akan membahas ya tentang hasil latihan apa aja yang telah dilakukan Boruto selama 3 tahun terakhir. Dan apakah benar Boruto kini mampu mengontrol kekuatan dari Momoshiki? Oke, daripada lama-lama, langsung aja ya kita bahas selengkapnya. Jadi check it out. Baik, berbicara tentang time skip, yang terlintas di pikiran kita pasti adalah tentang apa aja sih yang telah dilakukan selama rentang waktu time skip tersebut. Seperti yang kita tahu ya, berbeda dengan Naruto, alasan Boruto pergi dengan Sasuke selama time skip ini adalah karena Boruto justru diincar nyawanya oleh warga Konoha itu sendiri. Setelah takdirnya telah ditukar dengan milik Kawaki oleh Jutsu Mahakuasa Eida. Dan kaburlah Boruto dari amukan massa bersama dengan Sasuke. Yang saat itu juga sebenarnya masih ragu ya dengan keputusannya. Karena bagi Sasuke, Boruto adalah orang lain, bukan anak Naruto. Tapi karena permintaan Sarada yang sampai menangis-nangis memohon dan sampai bisa membangkitkan Mangekyo-nya, yang merupakan bukti jujur dan tulusnya perasaan Sarada. Akhirnya Sasuke percaya dan mau pergi melatih Boruto. Nah, pertanyaannya, apa aja yang telah mereka lakukan dalam 3 tahun terakhir ini? Kita akan lihat ya dari clue-clue yang ada di chapter pertama Boruto 2 Blue Vortex. Dan khususnya terkait hal ini, bagaimana Boruto bisa-bisanya datang seketika di Konoha tanpa diketahui oleh Konoha itu sendiri dan bahkan oleh Kode. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba datang sambil langsung menginjak wajah Kode, sekaligus mengolok Kode dengan sebutan bahwa Kode adalah orang yang cupu dan Jones. Berarti dari kejadian tersebut, maka latihan yang dilakukan Boruto selama ini adalah yang pertama, menyembunyikan tanda cakranya, dan yang kedua adalah ninjutsu ruang waktu yang berasal dari karmanya. Baik, yang pertama, latihan menghapus tanda cakranya. Ia lakukan karena sebagai buronan, jelas ya, yang perlu dilakukan pertama kali adalah menghilangkan jejak. Dan itulah pula yang dilakukan Boruto dengan meniru apa yang telah dilakukan Kawaki dulu, yakni menghapus tanda cakranya, sehingga tidak bisa terdeteksi oleh ninja sensor siapapun. Yang bisa mendeteksi hanya sesama pengguna karma, karena sesama pengguna karma akan bisa beresonansi satu sama lain. Itu pun harus saat berdekatan aja ya. Kalau udah terlalu jauh, maka tetap nggak bisa mendeteksi satu sama lain. Dan akhirnya dilakukan ya latihan dengan Sasuke untuk mencoba menghilangkan tanda cakranya. Dan mulai melakukan misi kecil-kecilan untuk menyelinap ke desa-desa lain. Karena jangan lupa ya, statusnya buronan tingkat tinggi yang membunuh Hokage. Maka desa-desa lain pasti juga akan diberitahu tentang Boruto ini. Sehingga mereka akan meningkatkan pengawasan tanda cakra di desa mereka. Dan itulah misi yang paling tepat dilakukan Boruto untuk melatih penghilangan tanda cakranya. Dan setelah berlatih beberapa waktu, akhirnya Boruto pun sukses melakukannya. Lalu, latihan keduanya adalah ninjutsu ruang waktu dari karma. Ya, karma ini salah satu kekuatannya adalah bisa melakukan perpindahan ruang, seperti portal gitu. Bisa kita lihat ya contohnya, bagaimana Kawaki pernah pergi ke dimensi lain. Nah, disinilah pengalaman Sasuke diperlukan banget ya. Dia udah sering banget melakukan jutsu ruang waktu ketika dia masih punya Rinnegan. Nah, untuk melakukan jutsu ini butuh cakra yang sangat banyak ya. Sasuke dulu juga kelelahan setelah melakukan perpindahan dimensi. Nah, untungnya Boruto punya darah Uzumaki yang bikin dia punya cakra yang banyak pula. Sehingga yang perlu dilakukan Boruto adalah fokus untuk menentukan tujuan portal akan dibuka dan berapa lama portal itu dibuka. Karena semakin lama tentunya akan menguras banyak cakra ya. Jadi harus benar-benar efektif. Dan ketika melakukan percobaan itu,
Mungkin juga akhirnya di sanalah mereka bertemu kode dengan tidak sengaja. Sehingga mulailah kejar-kejaran antara kode dan Boruto, di mana selama 2 tahun terakhir, kata kode Boruto selalu aja kabur. Hingga bikin kode lelah dan mengganti strategi untuk memancing Boruto keluar. Hehe. Nah, sekarang bagaimana dengan kekuatan Momoshiki? Apa Boruto juga sudah bisa mengontrol cakra Momoshiki? Bisa dibilang iya ya, khususnya kekuatan penghenti waktu Momoshiki. Kok bisa? Ingat ya, Momoshiki di sini punya kekuatan khusus miliknya yang tidak dimiliki oleh Otsutsuki lain, yakni penghenti waktu. Walau sebenarnya masih belum jelas ya berapa lama durasi berhenti waktunya. Tapi yang jelas kita udah lihat ya beberapa kali Momoshiki melakukan hal ini. Yang salah satunya pernah ia gunakan ketika Boruto mati ditusuk Kawaki di episode terakhir anime Boruto Naruto Next Generation. Nah, kekuatan ini tentunya adalah kekuatan yang paling berguna yang harus segera dikuasai Boruto. Maka, untuk melakukan hal tersebut, langkah pertama yang perlu ia lakukan adalah dengan mempertahankan kesadaran ketika kekuatan Momoshiki muncul, yakni ketika Byakugan dan tanduk Momoshiki ini keluar. Nah, selama ini, ketika tanda tersebut keluar kan Boruto ada dalam kekuasaan Momoshiki. Namun, itu sempat pernah berubah ketika Boruto mulai meminum obat pengurang efek Byakugan milik Amado. Sehingga, ketika pertarungan dengan kode, ia jadi sempat mempertahankan kesadarannya walaupun menggunakan kekuatan Momoshiki. Nah, hal itu yang perlu ia latih ya ketika time skip ini. Syaratnya, ketika Boruto mau habis cakranya, Momoshiki kan bakal keluar. Saat itulah, Boruto bersama dengan Sasuke akan berusaha menjaga kesadaran Boruto gimana pun caranya. Harus tetap Boruto yang menguasai tubuh ini. Mirip dengan apa yang pernah dilakukan ayahnya Naruto bersama Jiraiya dulu ketika time skip, yakni menjaga kesadaran Naruto walau cakra Kyuubi aktif. Ingat ya, bukan mengontrol cakra Kyuubi, karena Naruto baru bisa hal tersebut saat dilatih Killer Bee. Kalau dengan Jiraiya dulu, Naruto cuma menjaga kesadaran dirinya ketika mengeluarkan cakra Kyuubi. Tepatnya sampai ekor 3 aja. Itu pun udah lumayan ya. Ekor 3 pun udah cukup kuat untuk bertarung. Pernah dicoba sampai ekor 4, tapi ketika ekor 4 aktif, Naruto berubah jadi Kyuubi Cakra mode versi 2 di mana warnanya berubah merah gini. Dan saat itulah Naruto nggak sadar dan menyerang Jiraiya sampai bikin dada Jiraiya luka seperti ini. Nah, kemungkinan nanti juga bakal mirip ya dengan Boruto. Sasuke akan mencoba mengajari Boruto cara mengontrol cakra yang baik. Namun gak bisa menguasai cakra Momoshiki sepenuhnya ya, hanya sedikit saja. Nah, salah satunya yang bakal difokus untuk dikuasai adalah jurus penghenti waktu Momoshiki, yang mungkin hanya bertahan beberapa detik aja ya. Tapi itu sangat cukup buat pertarungan sebenarnya. Sampai terlihat kan di pertarungan ini, yakin deh gue, cara Boruto bisa melakukan hal itu adalah yang pertama, setelah mengaktifkan penghapusan cakranya, dia datang ke Konoha dengan jutsu ruang waktu dari Karma. Nah, tapi buka portalnya nggak langsung di hadapan Sarada ya, agak bersembunyi di dekat pohon atau gimana gitu. Kenapa nggak langsung dekat Sarada? Kalau emang begitu harusnya kita bisa melihat portal itu terbuka kan ya? Masalahnya kita sama sekali nggak melihat, hanya melihat Boruto langsung datang dan menginjak kode. Berarti dia buka portal ruang dan waktu tersebut di tempat persembunyian. Nah, setelah sampai, lalu ia menghentikan waktu dengan jutsu Momoshiki ini ya, dan boom, langsung injak kepala kode dengan pose yang keren ini. Itulah ya, kenapa kode Shikamaru Kawaki sampai nggak ada yang sadar tiba-tiba Boruto datang, karena dia menggunakan penghenti waktu Momoshiki. Ya nggak? Nah, lalu mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa Boruto bisa tahu kalau Sarada mau diserang kode? Jawabannya ya karena kode kan katanya udah lelah dan gak ngejar Boruto lagi setelah 2 tahun. Nah, ketika kode nggak datang-datang ngejar-ngejar mereka,
bikin Boruto dan Sasuke curiga, punya feeling yang gak enak. Apa jangan-jangan dia berubah strategi? Akhirnya, mereka mencoba pulang ke Konoha dan feeling mereka benar. Kode datang ke Konoha dan memancing Boruto keluar dengan cara menyerang Sarada. Akhirnya, Boruto tampil menunjukkan kekuatan barunya ini hasil latihan dengan Sasuke. Ya nggak teman-teman? Jadi itu ya teman-teman. Latihan-latihan apa saja yang dilakukan Boruto bersama Sasuke selama ini? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.